Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karinda Dewi. Saya mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi tugas UAS pendalaman bahasa Arab MI, MTS, dan juga MA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendalaman pembelajaran bahasa Arab di kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, pembelajaran bahasa Arab di kelas 10 Madrasah Aliyah ini memiliki peranan paling penting untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, memahami teks, serta menguasai kaidah bahasa secara lebih mendalam bagi peserta didik. Nah, pada usia remaja, siswa sudah berada pada tahap perkembangan yang lebih mendalam dan mulai mampu berpikir secara abstrak, sehingga pembelajaran dapat lebih bervariasi antar praktik langsung dan juga analisa bahasa. Nah, tujuan utamanya itu bukan hanya sekedar menghafal kosakata atau aturan tata bahasa, tetapi juga membangun keterampilan berbahasa yang aplikatif, rasa percaya diri, serta minat berbahasa Arab yang berkelanjutan. Materi pembelajaran di kelas 10 biasanya meliputi tema-tema kehidupan sehari-hari yang lebih kompleks seperti pendidikan, lingkungan, teknologi, budaya, dan peristiwa sosial. Nah, dengan tema-tema seperti ini, siswa dapat mengaitkan kosakata dengan struktur kalimat bahasa Arab dengan pengalaman nyata mereka. Misalnya, saat mempelajari tema sekolah atau organisasi, siswa akan mengenal kosakata seperti jami'ah, madrasah, maktabah, serta menggunakannya dalam kalimat yang mendeskripsikan situasi atau kegiatan. Nah, dengan demikian, proses belajar menjadi lebih bermakna dan juga kontekstual. Selain kosakata, siswa kelas 10 juga diperkenalkan dengan tata bahasa yang lebih sistematis seperti bentuk jamak, penggunaan kata kerja, lampau, kini, dan yang akan datang. Nah, serta struktur kalimat sederhana dan juga kompleks. Misalnya, perbedaan antara fiil madhi, fiil mudhore, fiil amr, penggunaan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, serta pengenalan terhadap mufradat, ma'rifah, dan nakiro. Nah, penjelasan ini disampaikan secara praktis dengan contoh kalimat yang bisa diaplikasikan sehingga siswa itu tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga mampu menggunakannya dalam percakapan dan juga tulisan. 4 keterampilan berbahasa yakni menyimak, berbicara, membaca, menulis dikembangkan secara seimbang. Nah, penekanan lebih diberikan pada kemampuan menyimak dan berbicara agar siswa itu terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi nyata. Kegiatan menyimak dilakukan melalui mendengar dialog, teks pendek, atau instruksi guru. Sementara keterampilan berbicara dilatih melalui diskusi, tanya jawab, debat ringan, terus juga presentasi. Misalnya, siswa dapat mempresentasikan topik sederhana tentang kehidupan sehari-hari atau opini mereka dalam bahasa Arab. Nah, keterampilan membaca dilatih melalui teks naratif, deskriptif, dan dialog sesuai tema pembelajaran. Guru membimbing siswa memahami makna kosakata, struktur kalimat, serta intonasi dan tanda baca. Keterampilan menulis diajarkan secara bertahap, mulai dari menulis kalimat sederhana, menyusun paragraf, hingga menulis esai pendek. Semua kegiatan dilakukan secara terstruktur agar siswa dapat mengembangkan kemampuan bahasa secara menyeluruh. Nah, agar pembelajaran efektif, guru disarankan untuk menggunakan berbagai metode dan juga strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa SMA. Pendekatan komunikatif tetap menjadi metode utama karena membuat siswa aktif menggunakan bahasa Arab dalam konteks nyata. Misalnya, melalui dialog tentang kehidupan remaja, terus juga wawancara teman sekelas, atau kegiatan kelompok kecil yang melibatkan penggunaan bahasa. Metode audiolingual juga masih efektif, terutama dalam melatih pengucapan dan kebiasaan berbahasa melalui
pengulangan. Nah, selain itu juga penggunaan media visual dan teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar. Misalnya, guru dapat menggunakan video, presentasi multimedia, aplikasi pembelajaran atau audio narasi untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap kosakata dan struktur kalimat. Visualisasi membantu siswa lebih mudah memahami materi abstrak seperti konsep tata bahasa atau pola kalimat. Metode komparatif juga sangat dianjurkan. Siswa dapat belajar secara kelompok untuk membuat dialog, terus juga menulis cerita atau menganalisis teks sederhana. Melalui kerja kelompok, mereka belajar berkomunikasi, berbagi ide, dan juga membangun kepercayaan diri dalam penggunaan bahasa. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 10 MA sebaiknya autentik, mencakup tes lisan, terus juga observasi kemampuan berbicara, membaca teks, menulis, serta partisipasi aktif dalam diskusi. Nah, penilaian seperti ini memastikan kemampuan berbahasa siswa terukur secara komprehensif, tidak hanya kemampuan menghafal kosakata aja atau aturan tata bahasa. Nah, dengan strategi pembelajaran yang tepat, siswa kelas 10 tidak hanya menguasai kosakata dan struktur kalimat aja, tetapi juga terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, menjadi komunikator yang percaya diri dan memiliki motivasi tinggi untuk belajar bahasa Arab secara berkelanjutan. Guru itu berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang menarik, komunikatif, dan penuh dukungan, sehingga pembelajaran bahasa Arab di tingkat MA itu menjadi pengalaman yang bermanfaat dan juga menyenangkan. Mungkin cukup sekian pemaparan video yang saya sampaikan. Syukron ala ihtimamikum, afan ala kulli khata'i wal akhir minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.